Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua The Great Rules episode ke-51. Sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya. Ya barangkali kalian ada yang lupa-lupa inget gitu ya guys ya, atau ada yang baru gabung. Nah, dimana Muchen berupaya mengendalikan pilar batu hitam yang masuk ke dalam tubuhnya hingga berhasil menyegel benda tersebut di dalam bunga mandala. Sementara Muchen menyegel benda tersebut, Susuan beserta anggota kelompok lainnya digempur oleh kekuatan Baisuan yang ingin merebut manik naga putih dari Muchen. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Muchen menyelamatkan teman-temannya dari kekejaman seorang Baisuan, di mana dia sengaja memanfaatkan energi jahat dari pilar batu hitam untuk menumbangkan Baisuan. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama lah kita terobos yuk. Sesaat setelah memberitahukan Suling Er terkait rencananya, Muchen langsung menyerbu ke arah Baisuan sembari melemparkan serangan yang mengandung energi jahat. Tak lama kemudian Muchen meminta Susuan dan rekan lainnya untuk segera mundur menjauh, apalagi selagi dia akan bertempur melawan Baisuan. Di sisi lain, aksi penyerangan Muchen terhadap Baisuan itu membuat pilar batu hitam memunculkan reaksi, sehingga Muchen langsung ditegur Jiuju serta dibujuk untuk tidak melanjutkan rencana penyerangan. Jiuju bahkan berniat untuk mengambil alih penyerangan terhadap Baisuan, tetapi Muchen malah mencegahnya dan meminta dia untuk mengistirahatkan diri. Sementara Muchen melarang Jiuju, Baisuan kini tampak menyadari bahwa saat ini tubuh Muchen telah dikuasai energi negatif yang sangat mirip dengan energi jahat pilar batu hitam. Tak hanya Baisuan, Susuan juga menyadari hal yang sama, di mana dia akhirnya memahami rencana Muchen yang sedang berusaha memanfaatkan energi jahat pilar batu hitam untuk mengalahkan Baisuan. Namun meski demikian, Susuan tidak berani melarang ataupun menghalangi jalannya rencana Muchen dan lebih memilih untuk segera memulihkan diri supaya nantinya bisa membantu Muchen ketika situasinya memburuk. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan Muchen itu membuat Jiuju kembali memperingatkan betapa berbahayanya memanfaatkan energi jahat pilar batu hitam. Jiuju memberitahukan jika energi jahat itu sampai memasuki kesadaran Muchen, maka Muchen hanya akan berubah menjadi boneka pencabut nyawa yang dikendalikan oleh kekuatan pilar batu hitam. Akan tetapi peringatan tersebut tidak dipedulikan Muchen, yang malah meminta Jiuju untuk tetap menjaga pilar batu hitam tanpa mencemaskan keadaan. Keputusan Muchen pun tentu membuat Jiuju menjadi kesal karena dia tetap bersikeras untuk melawan Baisuan dengan metode seperti itu. Sementara Muchen siap melawan Baisuan, jauh di Akademi Beichang seorang tetua tampak tergesa-gesa untuk melapor kepada tetua Jutian terkait keberadaan sosok buron nomor 2 yaitu Mo Longzi, di mana kabar terakhir yang mereka dapatkan menyebutkan bahwa saat ini Mo Longzi sedang berada di Bukit Naga Putih sehingga dikhawatirkan akan membahayakan murid-murid akademi yang sedang bertugas di wilayah itu. Mendapat laporan ini, tetua Jutian lantas menanyakan siapa saja murid-murid yang sedang berada di sekitar Bukit Naga Putih, dan diketahuilah bahwa hanya kelompok Susuan yang berada di wilayah tersebut. Berhubung kelompok Susuan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tidak sebanding dengan kekuatan Mo Longzi, tetua Jutian lantas memberikan instruksi supaya pihak akademi mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan murid-murid tersebut. Namun di sisi lain, keputusan untuk mengirim bala bantuan ini malah masih membuat rekan-rekan Jutian khawatir kalau kelompok Susuan tidak keburu terselamatkan. Mendapati kekhawatiran rekannya itu, tetua Jutian tampak berpikir keras ikut mengkhawatirkan keadaan murid-muridnya. Namun sesaat kemudian tetua Jutian lantas mengatakan bahwa mungkin saja bala bantuan yang mereka kirim masih akan sempat menyelamatkan kelompok Susuan. Terlebih lagi, bala bantuan itu adalah Sen Sangseng. Kembali ke Bukit Naga Putih, saat ini Baisuan tampak sudah menyadari kalau pilar batu hitam juga berada di tangan Muchen. Berdasarkan hal itu, Baisuan lantas tidak segan lagi untuk memborbardir Muchen dengan berbagai serangan, sehingga baku hantam di antara mereka pun berlangsung sengit. Saat baku hantam itu berlangsung, Muchen sempat terluka oleh senjata tombak Baisuan, tetapi hal itu
tidak lantas membuatnya mundur untuk melawan orang tersebut. Bahkan Mu Chen malah sengaja melemparkan serangan balasan yang begitu kejam hingga membuat tubuh Bai Xuan terpukul mundur. Mendapat serangan keras barusan, Bai Xuan akhirnya bisa menyimpulkan bahwa kekuatan Mu Chen telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Tapi karena Bai Xuan sudah tahu kalau peningkatan kekuatan Mu Chen itu hanya pinjaman dari pilar batu hitam, maka dia menganggap Mu Chen tidak lebih dari sekedar boneka yang hanya bisa mencabut nyawa orang. Dia pun kembali memborbardir Mu Chen dengan serangan yang lebih kuat yang seketika membuat pertarungannya dengan Mu Chen menjadi semakin memanas dan menimbulkan ledakan energi besar di sana-sini. Mendapati ledakan besar itu, rekan-rekan Mu Chen tentu menjadi khawatir, terlebih lagi saat ini energi jahat di tubuh Mu Chen terlihat semakin berat. Namun di sisi lain, kondisi Mu Chen itu justru membuat sang ketua kelompok Alia Susuan berpikir bahwa Mu Chen telah memiliki sebuah cara untuk menekan energi jahat itu. Hanya saja, energi tersebut tergolong sangat buas yang meski bisa ditahan sementara waktu, energi tersebut masih memungkinkan untuk menelan kesadaran Mu Chen. Mendengar perkataan Susuan, Mu Kui mendadak tersentuh oleh tindakan Mu Chen, lalu ia pun diminta Susuan untuk secepatnya menyelesaikan pemulihan diri agar bisa membantu Mu Chen. Kembali ke dalam pertarungan, saat ini Mu Chen dan Bai Xuan masih saling gempur-menggempur di mana keduanya masih juga belum menunjukkan tanda-tanda akan kalah duluan. Di tengah baku hantam mereka, penampilan Mu Chen terlihat semakin memburuk akibat terpengaruh energi jahat. Kondisi tersebut lantas membuat Bai Xuan sengaja mengejek lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Mu Chen lagi dengan jurus tempur cairan lautan darah. Namun sesaat kemudian Bai Xuan malah dibuat terkejut oleh persiapan serangan balasan Mu Chen yang seketika membuatnya terheran-heran bagaimana bisa lawannya itu masih memiliki kesadaran meski sedang terpengaruh oleh energi jahat. Sementara Bai Xuan dibuat terheran-heran, di dalam tubuh Mu Chen pilar batu hitam mulai bereaksi lagi seolah-olah sedang berusaha melepaskan diri dari segel bunga mandala. Untungnya Jiuju dengan sigap segera menekan benda tersebut, lalu setelahnya dia diminta Mu Chen untuk menjaga jiwanya juga selama Mu Chen menyelesaikan pertarungannya dengan Bai Xuan. Selepas meminta bantuan Jiuju, Mu Chen kemudian menyelesaikan persiapan serangan balasannya, lalu tanpa ragu menghadang serangan Bai Xuan dengan seni spiritual kitab konstelasi 4 dewa yang menyebabkan benturan energi besar di lokasi itu. Meski terjadi benturan energi yang sangat kuat, faktanya Mu Chen dan Bai Xuan masih sama-sama bertahan hidup sehingga mereka kembali melanjutkan pertarungan. Setelah saling serang selama beberapa waktu, Mu Chen akhirnya berhasil mendorong tubuh Bai Xuan hingga terbentur, tetapi hal itu tampaknya masih belum bisa menghilangkan nyawa Bai Xuan yang ternyata masih bisa bangkit lagi untuk menghadapi Mu Chen. Namun ketika Bai Xuan bangkit lagi, dia mulai mencemaskan keadaan sendiri dan berniat ingin segera menuntaskan duel baku hantam. Dengan penuh emosi, Bai Xuan pun lanjut menyerang Mu Chen demi bisa mengalahkan orang tersebut sebelum dirinya tumbang. Berhubung Mu Chen sangat sulit untuk dikalahkan, Bai Xuan akhirnya tidak terlalu banyak melakukan perlawanan lagi dan hanya terus-menerus menghindari serangan yang dilayangkan Mu Chen. Sembari menghindar, Bai Xuan menilai Mu Chen akan segera mati karena tubuhnya sudah terpengaruh energi jahat yang super ganas. Merasa kalau menghadapi Mu Chen adalah upaya yang hanya membuang-buang waktu, Bai Xuan akhirnya memutuskan untuk kabur saja, tetapi langkahnya malah harus terhenti oleh serangan terkuat Mu Chen yang seketika mampu mengirimnya pindah alam. Melihat sosok Bai Xuan kehilangan nyawa di tangan Mu Chen, rekan-rekan Mu Chen tentu saja sangat terkejut, tidak menyangka pemenangan tersebut akan terjadi. Sementara itu Mu Chen sendiri tampak bertinyi-tinyi apakah Istana Lomo masih punya cara terakhir untuk membuat kelompok mereka kesusahan. Selang beberapa waktu, Mu Chen mulai merasa kesakitan, menandakan kalau energi jahat di tubuhnya tidak mudah dikendalikan meskipun sisa-sisanya telah dikeluarkan dari tubuh melalui pertarungan barusan. Seketika itu juga Mu Chen kehilangan keseimbangan tubuhnya dan langsung diselamatkan oleh Mu Kui dan yang lainnya.
Mengingat kondisi Muchen saat ini sedang memerlukan penanganan serius sesegera mungkin, sebagai ketua kelompok susuan akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Akademi Baijiang. Namun tepat sebelum pergi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tawa dari seseorang yang sedari tadi menyaksikan duel baku hantam antara Muchen dan Baisuan, di mana pemilik tawa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mo Longji yang dikenal sebagai buronan nomor 2 di Akademi Baijiang. Begitu Mo Longji unjuk diri di depan mata, Muchen dan yang lainnya sangat terkejut dan tidak menyangka akan bertemu sosok jahat itu di tempat ini. Di sisi lain, kemunculan Mo Longji ini membuat Muchen dapat menyimpulkan kalau Baisuan dan antek-antek Dajjal Istana Lomo sengaja membuat Mo Longji datang untuk mempersulit kelompok susuan. Melihat kemunculan sosok tersebut, susuan lantas meminta semua anggotanya untuk tidak bertindak gegabah, karena bagaimanapun juga kekuatan Mo Longji itu jauh lebih kuat dibanding Baisuan. Sembari menatap waspada ke arah Mo Longji, susuan diam-diam menilai dalam hati bahwa saat ini kekuatan kelompok mereka sudah di ujung tanduk dan belum tentu bisa melepaskan diri dari Mo Longji. Dia pun sangat khawatir kalau sebentar lagi nasib mereka akan berakhir di tangan musuh. Melihat raut wajah susuan dan yang lainnya penuh dengan kecemasan, Mo Longji malah sengaja mengejek sambil menebak-nebak kalau kelompok susuan berasal dari Akademi Baijiang. Sikap Mo Longji tersebut lantas membuat susuan mulai ambil tindakan membagi tugas kepada semua anggotanya, di mana Su Ling-er dan Mo Kui diminta untuk menjaga Muchen dan secepatnya membawa dia pulang ke akademi, sedangkan Anran dan dirinya sendiri akan menghadapi Mo Longji untuk mengulur waktu. Usai membagi tugas, susuan dan Anran pun langsung menyerbu ke hadapan Mo Longji. Begitu dua murid Akademi Baijiang itu menghampiri, Mo Longji yang haus akan pertempuran pun tentu menjadi senang dan sangat tidak sabar untuk segera melangsungkan pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, orang itu pun langsung melemparkan serangannya kepada Susuan dan Anran dan menempatkan mereka berdua dalam bahaya besar. Melihat Susuan dan Anran tampak kesulitan menghadapi kekuatan seorang Mo Longji, Mo Kui pun tidak tinggal diam saja dan akhirnya nekat melibatkan diri ke dalam pertarungan bersama dengan Su Ling-er. Melihat dua rekannya ikut melibatkan diri melawan Mo Longji, Muchen jadi ikut-ikutan membantu dalam pertarungan sehingga dia mulai terpikir untuk menggunakan kekuatan jalinan darah demi melawan Mo Longji. Namun ide tersebut langsung dicegah oleh Jiuju yang mengingatkan kalau kondisi Muchen saat ini sedang tidak memungkinkan untuk menggunakan kekuatan jalinan darah itu karena bisa membahayakan nyawanya. Namun meski sudah dilarang dan diperingatkan, Muchen malah tetap bersikeras untuk menggunakan kekuatan tersebut, terlebih saat ini dia mendapati semua temannya dalam bahaya. Selagi Muchen bersiap-siap untuk bertarung, saat ini Mo Longji tampak melayangkan berbagai serangan kepada Su Ling-er dan yang lainnya dan perlahan membuat mereka tumbang satu persatu di bawah kekuatannya. Tidak cukup sampai di situ, Mo Longji juga hampir mengakhiri masa hidup Su Ling-er di tangannya sehingga hal itu memicu Muchen untuk segera bertindak dan langsung melemparkan serangannya kepada Mo Longji. Bahkan Muchen akhirnya menantang duel kepada Mo Longji yang seketika langsung disepakati oleh sosok tersebut sambil memuji-muji kemampuan Muchen yang telah berhasil menghabisi Baisuan. Sementara Mo Longji berkata-kata mengomentari tindakan Muchen, Su Ling-er malah meminta Muchen untuk cepat pergi, namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Muchen yang berpendapat kalau mereka semua tidak mungkin bisa kabur dari Mo Longji. Sesaat kemudian Mo Longji lantas melepaskan Su Ling-er dari cengkramannya, lalu mulai mengeluarkan pedang sisik naga untuk berduel dengan Muchen, sembari mengucapkan kata-kata angkuhnya yang seolah yakin akan bisa menghabisi Muchen. Sosok Mo Longji langsung mengarahkan pedang kebanggaannya kepada Muchen.
Ternyata petualangan Muchen dan Kiwin di Bukit Naga Putih masih belum berakhir juga nih ya. Meskipun Muchen sudah berhasil menghabisi Baisuan, ternyata dia masih harus menghadapi antek-antek dajjal Istana Longmo yang jauh lebih kuat, yakni Molongji. Nah, di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana Muchen dan kawan-kawan mendapatkan bala bantuan dari pihak Akademi Becang, yaitu Sen Changseng yang sengaja diutus untuk menghadapi buronan nomor 2 Molongji.